kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami hingga saat ini dari hari-hari yang lampau kami rasakan berkat-Mu melalui napas kehidupan dan juga kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat sampai pada hari ini untuk melakukan tujuan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu menerima segala firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Pilihlah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagaimanakah kita ketika kita berada dalam situasi yang tidak bebas, situasi yang mengekang kita, terlebih kepada kami yang tinggal hidup berasrama ini? Kami tahu bahwa kami diatur, dikekang, dibatasi, namun kami sadar bahwa ini adalah untuk kebaikan kami. Hal yang demikianlah yang dirasakan jemaat mula-mula kala Petrus menyuratkan suratnya yang pertama ini. Kala itu jemaat mula-mula mengalami penderitaan berat, pengekangan oleh kehidupan sekitarnya, karena iman mereka, karena perbuatan mereka yang berbeda dari lingkungannya. Oleh itu Bapak Ibu, surat Petrus ini berisi kekuatan serta penghiburan untuk orang-orang Kristen agar berpegang teguh pada keselamatan yang diterima melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan banyak membahas pesan-pesan yang berisi nasihat khusus tentang sikap kita terhadap kekuasaan, terhadap penguasa, ataupun sebaliknya, sikap kita terhadap penguasa. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dapat kita lihat sebelum kita memasuki inti dari nats kali ini, kita membuka surat Petrus yang pertama. Pada pasal yang pertama, ia membuka perikop ini dengan memberitahu identitas kita yang sebenarnya, yakni Petrus menggunakan kata orang asing sebagai penerima surat ini. Coba bayangkan bagaimana rasanya menjadi pendatang di negeri asing. Tentu tidak bebas, ada nilai-nilai yang berbeda dari kita. Namun begitulah seharusnya perasaan kita sebagai orang Kristen yang hidup di dunia ini. Karena konteks orang asing dalam surat 1 Petrus ini adalah sebuah identitas spiritual, di mana orang Kristen adalah orang-orang yang hidup di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Dengan kata lain, umat Kristen mengalami keterasingannya dari masyarakat sekitar. Karena kan iman mereka yang nyata itu, karena perbuatan mereka yang baik itu. Maka ketika iman Kristen saat itu diasingkan, Petrus datang menguatkan mereka dan memberikan nasihat agar tetap menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Oleh karena itu, Petrus bangga bahwa jemaat mula-mula ini adalah orang asing dan ingin tetap menjadi orang asing di saat itu. Oleh karena itu, Petrus tetap menguatkan jemaat menggunakan kata-kata militer, yaitu berperang melawan keinginan-keinginan daging. Kata berperang ini menggunakan istilah militer. Mengapa demikian menggunakan kata kekerasan, Bapak Ibu? Petrus ingin menyiratkan bahwa iman harus diperjuangkan dengan pertempuran rohani, bertujuan untuk menyelamatkan jiwa kita pada akhirnya. Kemudian Petrus memberikan arahan yang harus dilakukan untuk memperkuat harapan yang diberinya tadi, yakni arahan cara hidup yang baru. Kata ini sengaja ditempatkan Petrus di awal ayat yang ke-12, karena sesungguhnya Rasul Petrus ingin menekankan betapa pentingnya dampak kehidupan jemaat terhadap orang-orang di luar persekutuan iman. Namun dapat kita lihat tadi, Petrus menggunakan istilah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Petrus sesungguhnya menggunakan tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa Yahudi adalah orang pilihan Allah. Maka ketika dikatakan bangsa non-Yahudi, yang ingin dikatakan adalah bangsa itu bukan bangsa pilihan Allah. Maka dengan menggunakan istilah ini, Petrus ingin menegaskan bahwa orang percaya adalah umat pilihan Allah. Namun tentu kita tahu jemaat mula-mula sudah beragam latar belakangnya. Ada juga latar belakang bangsa non-Yahudi pada saat itu, jemaat mula-mulanya. Namun mengapa Petrus tetap menuliskan bangsa non-Yahudi dalam suratnya ini? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, identitas seluruh umat telah diperbarui dalam Kristus. Sehingga kita membaca surat ini adalah bagian dari umat Allah. Dari itu, Petrus dalam suratnya sangat realistis. Petrus juga memperhatikan kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia ini. Dengan perkataan-perkataannya dalam ayat 13 yang mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Ternyata makna kata tunduklah ini Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani dikatakan hupotasso, yang berarti menempatkan diri ke bawah, mematuhi dengan sukarela. Maka konteks ayat ini adalah kata tunduk bukan berarti ketaatan mutlak, melainkan pengakuan secara sukarela terhadap tatanan kehidupan yang ada demi kebaikan kita. Lebih dari itu, Petrus tidak hanya menyinggung keteraturan masyarakat saja, namun Petrus juga menyinggung bagaimana pejabat haruslah teratur dalam tugas-tugasnya. Hal ini diungkapkan Petrus dalam teks di mana pada ayat 14 dikatakan di sana maupun kepada wali-wali. Dalam teks ini, kalimat ini menggunakan kata-kata hegemosin. Ini merujuk pada pemimpin yang dalam konteks Romawi. Hegemon berarti gubernur provinsi, dan gubernur provinsi tentulah diutus oleh Kaisar Romawi. Maka di sini Petrus menggambarkan bahwa sesungguhnya pemerintahan yang ada di dunia ini sangatlah bertingkat, Bapak Ibu. Setelah menyinggung pemerintah, Petrus kembali menyoroti jemaat mula-mula yang mengalami penindasan, penganiayaan, yang demikian Petrus mengatakan bahwa jemaat haruslah berbuat baik. Dikatakan dalam teks, dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Inilah cara satu-satunya yang terbaik dalam menghentikan para penentang kita. Dengan kata lain, berbuat baik adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan para perampas kebebasan kita, para penindas kita. Ini mungkin sulit Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang terkasih dalam Kristus itu. Tapi hidup yang baik dan tulus adalah bukti paling kuat yang bisa kita berikan tanpa perdebatan, ataupun tanpa konflik. Sekarang kita tiba pada inti pesan Petrus. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah dalam kebebasan. Namun kemerdekaan bukan berarti untuk menyelubungi apapun. Kebebasan bukan sebuah tiket untuk melakukan apa saja yang kita mau. Maka ketika kita merdeka, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, secara tidak langsung kita adalah hamba. Hamba Allah, bukan hamba dunia. Kita yang telah bebas dari dosa dalam Kristus. Inilah keunikan kebebasan Kristen. Ketika kita menemukan kemerdekaan kita yang sejati, justru ketika kita tunduk kepada kehendak-Nya. Justru kita menjadi hambanya, baru kita bisa merdeka. Bapak dan teman-teman sekalian, Petrus menutup perikopnya dengan 4 perintah singkat yang sangat kuat. Yang pertama, hormatilah semua orang. Ini adalah prinsip dasar Bapak Ibu. Tidak peduli siapa mereka, apa latar belakang mereka, apa status sosial mereka, semua orang berhak mendapat hormat kita. Karena mereka diciptakan, karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Imago Dei. Lalu pesan yang kedua, kasihilah saudara-saudaramu. Dalam komunitas orang percaya kita tidak cukup hanya saling menghormati, tetapi kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi dengan kasih yang aktif secara terus-menerus. Yang ketiga, takutlah akan Allah. Ini tentang hubungan vertikal kita. Di atas semua hubungan manusia, kita harus tetap takut dan hormat kepada Allah. Dialah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Lalu yang keempat, Petrus menyinggung kembali kepada dunia ini. Hormatilah raja. Kembali ke hubungan dengan penguasa. Kita diperintahkan untuk memberikan hormat yang tulus. Tapi perhatikan urutannya, kita terlebih dahulu takut akan Allah, lalu hormat kepada raja. Demikian khotbah kita pada hari ini, firman Tuhan pada saat hari ini kiranya dapat berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman yang mengajarkan kami untuk hidup merdeka, namun tetap menjadi hamba. Ajar kami Tuhan agar terus takut akan Engkau, menghormati sesama kami, dan taat kepada pemerintahan kami demi kebaikan kami ya Tuhan di dunia. Di atas semua permintaan kami ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ampunilah kami atas keberdosaan kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.